Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang edukasi pada pasien dispepsia. Jadi video ini ditujukan untuk satu, orang yang belum mengalami dispepsia agar tahu apa itu dispepsia dan tahu mencegah untuk tidak terjadi dispepsia. Yang kedua, orang yang sudah terdiagnosis dengan dispepsia agar mengerti lagi tentang dispepsia dan tahu apa pemberat dan cara untuk mencegah perburukan ataupun kembali mengalami dispepsia. Dan yang ketiga, mungkin untuk mahasiswa kedokteran ataupun dokter umum mengetahui bagaimana mengedukasi pasien dengan dispepsia. Jadi untuk yang pertama kita harus mengerti dulu istilah dispepsia. Pasien seringkali tidak tahu dia menderita dispepsia karena dokter biasanya menggunakan istilah lain untuk menjelaskan dispepsia. Dispepsia dikenal sebagai penyakit lambung, penyakit asam lambung, atau penyakit MAH. Mahasiswa kedokteran ataupun dokter umum mungkin sudah tahu bahwa dispepsia ini sangat luas, ada dispepsia fungsional dan dispepsia organik, di mana dispepsia fungsional tidak ditemukan adanya kelainan organik, dan dispepsia organik ini terdiri lagi dari beberapa, salah satunya gastritis. Kemudian pasien seringkali dikatakan bahwa dia itu menderita gastritis, padahal gastritis itu biasanya didiagnosisnya harus menggunakan endoskopi karena harus menilai apakah memang ada peradangan di lambungnya. Jadi kita singkatkan saja bahwa video ini diutamakan untuk pasien-pasien ataupun orang yang menderita dispepsia fungsional, di mana tidak ditemukan kelainan-kelainan organik yang serius seperti peptic ulcer ataupun luka pada lambung, sehingga penanganannya harus lebih serius. Nah, boleh dikatakan bahwa pada video ini kita membahas tentang sakit lambung yang tidak terlalu berat. Nah, bagaimana dispepsia itu? Dispepsia itu biasanya keluhan pasiennya itu adalah nyeri ulu hati, ataupun pasien juga bisa disertai dengan mual dan bahkan sampai muntah. Kemudian pasien bisa mengatakan bahwa dia merasa kembung, dan bahkan kembungnya ini bisa semakin terasa tidak enak setelah makan ataupun rasa tidak nyaman setelah makan. Kemudian pasien bisa saja tidak selera makan dan merasa gampang kenyang. Gampang kenyangnya ini tidak wajar, bukan dia makan dengan porsi yang lebih sedikit karena tujuan tertentu, tapi justru dia ingin makan lebih banyak, porsinya porsi normal tapi tidak sampai ke porsi normal. Nah, pada pasien dispepsia belum tentu pasien mengalami semua keluhan ini. Bisa saja dia hanya mengeluhkan nyeri ulu hati, bisa saja dia hanya mengeluhkan bahwa dia kembung ataupun merasa penuh, perutnya tidak nyaman setelah makan, tanpa mengeluhkan rasa sakit yang khas. Jika Anda mengalami hal ini, perlu diingat bahwa video ini tidak bertujuan untuk Anda mendiagnosis diri Anda. Jadi jika memang keluhan ini sangat mengganggu, Anda memerlukan tenaga kesehatan untuk mendiagnosis penyakit Anda. Bagaimana dispepsia bisa terjadi? Jadi kita perlu ingat bahwa lambung itu menghasilkan cairan yang bersifat asam, sering disebut cairan lambung. Dan lambung itu di bagian dalamnya mempunyai lapisan yang tahan terhadap asam. Nah, cairan asam ini terus dihasilkan, namun biasanya akan dinetralkan oleh makanan-makanan yang kita makan. Jadi cenderung semua makanan yang kita makan itu bersifat lebih basah. Namun jika lambung mengalami peningkatan keasaman oleh karena makanan tidak masuk dan cairan lambung yang bersifat asam terus dihasilkan, maka lapisan dari dalam lambung merasa bahwa situasi di dalam lambung itu sangat asam dan dia merasa ini tidak normal, dan dia memberikan sinyal kepada otak bahwa dia sedang menderita keasaman. Inilah yang dianggap sebagai rasa sakit. Kemudian terjadi gangguan sensitivitas saraf di lambung. Jadi pada beberapa kasus, kalau kita periksa pH ataupun keasaman dari lambung itu sebenarnya normal. Namun pada saat pasien mengeluhkan dispepsia itu terjadi kelainan pada saraf yang memberikan sinyal kepada otak. Jadi ketika asamnya ternyata biasa, namun sarafnya mengalami kelainan, dia menerjemahkan di otak bahwa lambung itu sedang mengalami penderitaan keasaman misalnya. Ataupun pengisian makanan yang sedikit saja sudah dikirimkan saraf ke otak bahwa lambung itu sangat-sangat tegang. Padahal sebenarnya peregangannya dalam batas normal. Gangguan sensitivitas dari saraf lambung ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami stres, sehingga tubuh ataupun sarafnya juga mengalami kelainan fungsi. Bisa juga terjadi gangguan gerakan pengosongan lambung. Jadi, lambung kita itu melakukan pergerakan untuk mendorong makanan yang sudah dia olah ke bawah, ke usus 12 jari. Nah, terjadi masalah gangguan pengosongan ini, sehingga makanan tertahan di perut, sehingga perut merasa bahwa ini sudah terlalu lama diregangkan, dikirimkan saraf ke otak bahwa ini rasanya tidak nyaman, sakit, dan kembung dan begah gitu. Biasanya gangguan gerakan pengosongan lambung ini bisa juga terjadi pada orang-orang yang mengalami stres. Lalu kita perlu tahu apa pemberat yang bisa menyebabkan lambung menjadi terlalu asam, lambung mengalami peregangan, lambung mengalami gangguan pergerakan. Nah,
perlu kita ingat satu pola makan. Pola makan yang teratur itu biasanya akan mencegah untuk terjadinya dispepsia. Namun jika seseorang sering telat makan, maka dia akan cenderung mengalami dispepsia karena lambungnya sering mengalami terlalu asam. Kemudian makanan dengan jenis makanan yang ataupun minuman yang bisa meningkatkan produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, kita bisa bahas di slide berikutnya ini. Ini adalah jenis makanan ataupun minuman yang bisa meningkatkan keasaman lambung, yaitu alkohol, kopi, coklat, dan ada juga bumbu pedas seperti cabai ataupun lada, itu bersifat iritatif. Jadi ketika orang mengalami dispepsia ataupun gastritis, itu terjadi peradangan oleh karena keasaman lambung di dalam lambung. Bayangkan jika lambung itu sudah mengalami masalah, dia merasa tidak nyaman, mudah teriritasi, lalu dimasukkan dengan makanan pedas ataupun makanan seperti cabai dan lada, maka lambung itu lebih akan terasa sakit. Dan ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami peningkatan sensitivitas saraf, sehingga makanan-makanan yang iritatif atau makanan-makanan pedas ini bisa diterjemahkan sebagai makanan yang menyiksa lambung. Kemudian makanan berlemak ataupun bersantan itu biasanya sulit diolah, lama dicerna, sehingga orang-orang yang mengalami keluhan gangguan pergerakan pengosongan lambung ini pun akan semakin memberat, ataupun bisa juga karena lemak ataupun santan ini diketahui dapat meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian makanan yang bersifat asam tentu saja memperburuk keadaan keasaman lambung. Yang kita harapkan kita makan makanan yang bersifat lebih basa dan menetralkan asam lambung. Kita makan makanan yang asam, malah dia tidak membantu untuk menetralkan asam lambung. Kemudian sayur kol juga dipercaya bahwa itu bisa meningkatkan keluhan pada pasien dispepsia. Inilah makanan-makanan yang perlu dihindarin untuk mencegah perburukan dari pasien dispepsia. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa makanan yang dimakan itu tidak boleh langsung dimakan dengan jumlah yang besar. Jadi pola makan pada pasien dispepsia atau pasien sakit lambung itu adalah sedikit tetapi sering. Jadi jangan berpikir bahwa makan banyak akan membantu menetralkan asam lambung. Kemudian merokok dan obesitas ini juga bisa memperburuk keadaan asam lambung. Kemudian obat-obatan seperti obat-obat aspirin, itu adalah golongan NSAID, dan obat-obat steroid itu bisa meningkatkan asam lambung. Jadi jika Anda tidak disarankan atau diharuskan mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ada baiknya Anda untuk menghindari obat-obat tersebut ketika Anda mengalami dispepsia ataupun Anda berisiko mengalami dispepsia. Kemudian tentu saja sudah kita ketahui bahwa stres ini menyebabkan pemberatan pada kasus dispepsia. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk orang-orang yang belum mengalami dispepsia agar menjaga gaya hidupnya untuk makan teratur dengan pola makan yang benar, jumlah yang benar, dan jenis makanan yang benar sehingga tidak mengalami dispepsia, ataupun orang yang sudah didiagnosis dispepsia agar tidak terulang lagi mengalami dispepsia. Kemudian, kalau Anda sudah pernah mengalami dispepsia ataupun asam lambung ataupun penyakit lambung ataupun gastritis, Anda bisa menyediakan obat seperti antasida di rumah. Jika terjadi serangan nyeri di tengah malam ataupun saat-saat Anda sulit untuk ke fasilitas kesehatan, Anda bisa menggunakan antasida dengan dosis yang benar, dan juga sering sekali antasida ini dijual sebagai obat bebas di toko obat ataupun apotik. Yang ketiga itu Anda harus berobat ke dokter jika keluhan-keluhan tersebut sangat mengganggu dan sering terjadi, karena bisa saja Anda mengalami penyakit yang serius. Terima kasih, demikian edukasi untuk pasien dispepsia, semoga bermanfaat.